ada salah satu tim dari tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat bernama Profesor Anhar Gogong juga sempat hadir. Kami berdiskusi dan sempat mendiskusikan hal tersebut secara tajam terkait dengan sudut pandang yang sudah saya jelaskan tadi. Itu beliau menganggap, jadi sudut pandang ini dengan sudut pandang Hendro Priyono dan Anhar Gogong tadi ini sama, bahwa Sultan Hamid II adalah pengkhianat bangsa. Jadi ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan secara resmi dari Yayasan Sultan Hamid II yang kami tangkap dari materi yang disampaikan oleh Bapak AM Hendro Priyono tadi. Yang pertama, upaya politisasi sejarah bangsa. Selama ini kami tidak pernah melakukan upaya politisasi sejarah bangsa. Yang kami lakukan adalah meluruskan sejarah bangsa Indonesia. Yang kami lakukan adalah meluruskan sejarah bangsa Indonesia. Jadi mana yang kusut, mana yang mata rantainya tidak ketemu, putus, itu kami luruskan. Bahwa banyak fakta-fakta yang diungkap secara baru hasil penelitian itu harus diakui kalau memang benar keadaannya. Kemudian yang kedua, Sultan Hamid II disampaikan oleh Bapak Hendro Priyono dalam channel YouTube Agama Akal TV. Tadi itu yang kita lihat bersama, bukan pejuang bangsa Indonesia. Nah itu kita sudah sampaikan juga di semua event-event, semua momen-momen bahwa Sultan Hamid II kalau dianggap bukan pejuang Indonesia, mengapa beliau bertanda tangan di konferensi meja bundar? Kita ketahui tahun 1945 itu masa yang sulit, Indonesia ditekan, kemudian akhirnya dapat memerdekakan diri bersama revolusioner Indonesia, Bung Karno dan kawan-kawan. Kemudian terus berkomunikasi dengan sultan-sultan yang ada di Indonesia, salah satunya di Pontianak. Apakah sultan-sultan ini akan bergabung dan kemudian memberikan kuasaan bersama dengan kepada Indonesia tadi? Berangsur-angsur kita ketahui itu berhasil. Ada perjanjian Renville, perjanjian Linggarjati, perjanjian Malino, perjanjian Denpasar. Kemudian itu mengalami kebuntuan dan akhirnya Sultan Hamid II datang ke situ. Kemudian datang ke Muntok pada saat Soekarno dan kawan-kawan itu diasingkan di Muntok Bangka Belitung. Sultan Hamid II menjemput Soekarno dan kemudian membuat perjanjian. Kita buat konferensi inter-Indonesia 1 dan 2 untuk menghadapi konferensi meja bundar. Yang bertanda tangan pada saat tahun 45 itu kita ketahui Indonesia belum berdaulat penuh. Kemudian atas jasa Sultan Hamid II lah maka Indonesia mendapatkan kedaulatan tersebut pada konferensi meja bundar di tanggal 27 Desember 1949. Yang bertanda tangan adalah Sultan Hamid II yang mewakili BFO, Binnenvolksraad Federal of Holland atau Majelis Permusyawaratan Negara-Negara Federal, kemudian Van Marsevern mewakili Belanda, kemudian Muhammad Hatta mewakili Indonesia. Tiga-tiganya bertanda tangan di konferensi meja bundar untuk mendapatkan kedaulatan penuh tersebut. Nah itu nasionalisme Sultan Hamid II. Kalau Sultan Hamid II dikatakan bukan seorang pejuang, bukan seorang pahlawan, mengapa dia mau bergabung dengan Indonesia? Karena pada saat RIS juga presidennya adalah Soekarno, Muhammad Hatta Perdana Menteri, dan menteri-menterinya adalah Hamengkubuwono, Sultan Hamid II dan yang lain-lain. Nah jadi nasionalisme Sultan Hamid II adalah besar sekali. Kemudian yang kedua, faktanya bahwa Sultan Hamid II adalah perancang lambang negara. Itu kita buktikan dan sudah diakui oleh semuanya. Dan kalau misalkan Sultan Hamid II tidak memiliki rasa nasionalisme, maka Sultan Hamid II membuat lambang negara dengan angka 17 Agustus 1945 di sayap, di ekor, dan seterusnya, dan mengejawantahkan filosofi Pancasila ke dalam lambang-lambang yang ada di dalam perisai lambang negara tersebut. Itu juga membuktikan bahwa rasa nasionalisme Sultan Hamid II begitu besar. Nah, kemudian begitu juga yang lain-lain. Perbuatan-perbuatan beliau itu membuktikan bahwa beliau adalah seorang pejuang di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kita ketahui soal definisi pahlawan nasional itu juga dikritisi oleh beliau. Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 dijelaskan bahwa pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara. Itu definisi dalam undang-undang yang menjadi patron atau bandul utama tim TP2GP dan Dewan Gelar memutuskan bahwa seorang itu layak atau tidak jadi pahlawan nasional. Kemudian atau semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi atau, ini saya bold tebal, karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.
ini kalau tidak kita definisikan, tidak didefinisikan secara sepihak, maka akan blunder jadinya. Jadi kita definisikan secara baik, secara tepat bahwa Sultan Hamid II sangat-sangat memberikan peran dan jasanya kepada Indonesia dengan meletakkan dasar utama simbol filosofi negara, yaitu Garuda Pancasila. Jadi itu jelas semua sertifikat, ijazah, semua di sekolah lambang negara itu kalau dianggap pengkhianat, mengapa Sultan Hamid II membuat lambang negara itu masih dipakai itu karya si pengkhianat tadi itu masih dipakai sampai sekarang di mana-mana ada lambang negara. Itu kan tidak etis gitu. Jadi kami kira secara resmi yayasan unsur muatan materi dalam pasal 1 ini Undang-Undang Kepahlawanan sangat tepat untuk pengajuan atau pengusulan Sultan Hamid II sebagai pahlawan nasional. Kemudian dikatakan juga oleh Bapak M. Hendro Priyono bahwa Sultan Hamid bukan pahlawan karena dia kenil, atau dalam akronimnya Koninglis Nederland Indisch Leger atau Kesatuan Tentara Hindia Belanda di Indonesia, atau didefinisikan sama dengan pro Belanda. Nah ini perlu kita klarifikasi juga bahwa Nasution, kemudian Soeharto, kemudian TB Simatupang itu juga kenil mereka juga kenil. Jadi banyak bangsa Indonesia kemudian masuk dalam kenil. Yang kemudian pada masa RIS Republik Indonesia Serikat semuanya melebur menjadi APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Di situ ada mantan kenil, ada mantan VB, ada TNI dan bergabung menjadi satu menjadi APRIS. Dan kemudian kita baca secara utuh bahwa tahun 45 sampai dengan masa NKRI tahun 1950 Indonesia pernah mengalami masa federal. Jadi bukan kita tidak nasionalis, kita tidak dalam rangka untuk mengubah bentuk bangsa dan seterusnya, kita tidak bicara di situ. Bahwa fakta sejarah kita pernah mengalami masa-masa itu semua, masa perjuangan, masa transisi, masa diplomasi. Jadi dalam bukunya RZ Lerisa saya bantah kepada Adhar Gonggung pada saat itu, Adhar Gonggung ada di sini, dia menggunakan referensi lain, saya juga menggunakan referensi Profesor Lerisa bahwa di sisi lain daripada perjuangan perang gerilya, Indonesia juga memiliki perjuangan perang diplomasi. Perjuangan perang diplomasi itu di konferensi meja bundar. Siapa yang berperan sentral di dalam situ adalah Sultan Hamid II yang memperjuangkan kedaulatan penuh kepada Indonesia hingga kemudian berubah menjadi NKRI. Dan Sultan Hamid II tidak membantah juga. Kalau dikatakan oleh Hendro Priyono, dia tidak happy kata Hendro Priyono. Nah, dia mengatakan dalam pleidoinya di tahun 1953, dia katakan saya akan siap ketika setelah dari putusan ini di Mahkamah Agung ini, saya siap memberikan seluruh waktu saya, tenaga, pikiran saya untuk Indonesia. Kalau misalkan pemerintah masih mau menggunakan tenaga dan pikiran saya, kata Sultan Hamid II seperti itu. Jadi kurang apa lagi Sultan Hamid II sudah dipenjara, kemudian tanpa unsur yang jelas juga, kemudian dia masih ingin menuangkan rasa nasionalismenya untuk berjuang bersama-sama dengan negarawan-negarawan lain di Indonesia. Kemudian soal ahli sejarah tadi itu sudah saya jelaskan bersama Gonggung pada saat kemarin. Kemudian soal westerning atau pengkhianat bangsa tadi itu sudah saya jelaskan lagi bahwa dia tidak terbukti melakukan makar dalam bab 1 buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan delik terhadap keamanan negara atau makar. Ada 11 pasal di situ. Kemudian dalam tesis saya membuktikan atau menganulir bahwa Sultan Hamid II tidak terlibat makar, tidak terlibat westerling, dan hanya niat saja yang dia kemudian mendapatkan masa hukuman 10 tahun tersebut. Yang niat tersebut dia batalkan. Jadi tidak ada peristiwa apapun. Jadi kami kira, saya simpulkan terakhir bahwa statement atau opini yang dikeluarkan oleh Bapak M. Hendro Priyono yang merupakan salah seorang tokoh di Indonesia itu sangat tidak dewasa, tidak bijak dan tidak tepat. Saya kira harus didiskusikan lebih lagi bersama tokoh-tokoh Kalimantan Barat, karena wajar saya kira masyarakat Kalimantan Barat tersinggung. Karena dulu Sultan Hamid II adalah Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat di tahun 49 sampai dengan 1950. Dia yang membangun Kalimantan Barat, dia juga yang ikut serta dalam memperjuangkan kedaulatan penuh di Indonesia. Saya kira itu dulu. Nanti barangkali kalau ada tambahan diskusi dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tapi yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan yang ada di Kesultanan dan seterusnya, langkah hukum yang dilakukan, saya kira perlu nanti didiskusikan kembali, karena itu juga dalam konteks yang ada, Bapak Hendro Priyono itu tidak ada menyebutkan soal Arab. Yang ada itu judul
Nah, judul itu dimiliki oleh konten channel YouTube bernama Agama Akal TV. Jadi yang mengupload itu Agama Akal TV, tapi secara verbal tidak ada disebutkan oleh Bapak Hendro Priyono soal hal tadi. Nah, itu yang perlu ditelaah kembali dan didiskusikan kembali sih. Nah, soal tadi pengadilan bahasa itu kita sudah melakukan klarifikasi hari ini dan akan juga melakukan bantahan melalui video juga nanti di YouTube dan tulisan-tulisan. Dan saya kira ini juga kawan-kawan insan media pers itu sudah sangat membantu untuk mempublikasikan ini dan saya kira akan didiskusikan lebih lanjut